Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-temanku sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang kinerja pemasaran. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Ada Alwi Ageng Perbawa, Sultan Fadli Ramadan, dan Muhammad Alfiz Azhar Maulana. Langsung saja, apa itu kinerja pemasaran? Kinerja pemasaran merupakan ukuran prestasi yang diperoleh dari aktivitas proses pemasaran secara menyeluruh dari sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Kinerja pemasaran juga dapat dipandang sebagai konsep yang digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana prestasi pasar yang telah dicapai oleh suatu produk yang dihasilkan perusahaan. Kinerja pemasaran yang baik dinyatakan dalam 3 besaran utama nilai, yaitu nilai penjualan, pertumbuhan penjualan, dan porsi pasar. Nilai penjualan menunjukkan berapa rupiah atau berapa unit produk yang berhasil dijual oleh perusahaan kepada konsumen atau pelanggan. Semakin tinggi nilai penjualan mengindikasikan semakin banyak produk yang berhasil dijual oleh perusahaan. Sedangkan porsi pasar menunjukkan seberapa besar kontribusi produk yang ditangani dapat menguasai pasar untuk produk sejenis dibandingkan para kompetitor. Tingkat kinerja pemasaran dibedakan menjadi 3, yang bisa disebut responsive marketing, anticipative marketing, dan need shaping marketing. Pertama, dari responsive marketing. Pemasaran didefinisikan sebagai tugas dari mencari dan mengisi kebutuhan. Ketika ada kebutuhan yang jelas dan ketika perusahaan mengenalinya, kemudian menyiapkan solusinya. Contoh, penemuan mesin cuci agar tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mencuci pakaian. Ini adalah keinginan bagi semua orang. Kedua, anticipative marketing, yaitu usaha yang menghargai kebutuhan bersifat darurat atau tersembunyi. Contoh, perusahaan farmasi yang mengetahui tingkat pertumbuhan tekanan dalam masyarakat perkotaan modern. Beberapa di antaranya melakukan penelitian terhadap obat anti-stres. Ketiga, need shaping marketing. Tingkat pemasaran ini paling berani ketika perusahaan mengenalkan sebuah produk atau jasa yang tidak pernah diminta oleh siapapun dan bahkan tidak pernah terbayangkan. Contoh, pada tahun 1950 tidak ada pernah yang menanyakan tentang Sony Walkman, Sony Betamax, sampai kemudian produk tersebut menjadi kebutuhan sehari-hari. Parameter pengukuran kinerja pemasaran. Tingkat keuntungan marketing mendefinisikan kinerja market base sebagai pengukuran kinerja pemasaran dengan mengacu pada kondisi eksternal dan pasar di mana perusahaan beroperasi. Misalnya, dengan memasukkan faktor pertumbuhan pasar, harga yang kompetitif, kualitas yang relatif terhadap pesaing, dan kepuasan pelanggan. Komitmen untuk mengukur parameter yang menunjukkan perkembangan kinerja marketing dan tingkat keuntungan pemasaran adalah dasar dari kinerja pemasaran. Pengukuran kinerja pemasaran ini melengkapi pengukuran kinerja finansial yang biasa digunakan di semua perusahaan yang berfokus pada faktor internal seperti penerimaan penjualan, keuntungan bersih, perputaran penjualan, dan perputaran investasi. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus. Di sini ada studi kasus yang menganalisis top of mind pada penelitian ini untuk melihat dan mengetahui posisi merek restoran fast food yang paling banyak diingat responden ketika ditanyakan pertama kali. Top of mind ini merupakan posisi merek paling puncak pada pikiran seseorang. Dari data yang dihasilkan bahwa top of mind merek KFC masih kalah saing dengan merek McDonald. Untuk merek McDonald sendiri memiliki top of mind sebesar 47%, sedangkan merek KFC sebesar 41%. Ini menandakan bahwa merek McDonald memiliki posisi yang sangat kuat pada posisi top of mind dibandingkan KFC.
Selisih persentase yang tidak begitu besar antara persentase top of mind KFC dengan McDonald menandakan bahwa merek McDonald ini merupakan merek pesaing terdekat dari merek KFC. McDonald merupakan merek saingan KFC yang cukup kuat dan ini perlu diwaspadai oleh KFC. Tidak hanya kedua merek tersebut yang menjadi top of mind untuk kategori restoran fast food, ada juga beberapa merek fast food lainnya yang menjadi top of mind dari 100 responden yang diteliti. Merek-merek tersebut antara lain adalah Hoka Hoka Bento 4%, AW sebesar 4%, Pizza Hut 1%, dan CFD 1%. Walaupun merek-merek tersebut memiliki persentase kecil, namun merek-merek tersebut dikenal dan memiliki potensi menjadi pesaing bagi merek KFC. Hal ini perlu menjadi perhatian pihak manajemen untuk meningkatkan top of mind dari merek KFC pada masyarakat. Ya, selanjutnya ada pun saran dari kelompok kami, yaitu Kentucky Fried Chicken perlu meningkatkan kinerja pemasaran pada posisi dalam tingkatan top of mind. Karena posisi tertinggi dalam tingkatan top of mind sekarang adalah McDonald. Hal ini dikarenakan promosi yang dilakukan pihak McDonald lebih gencar dan menarik dibanding KFC, khususnya promosi yang berkaitan dengan sponsorship. Untuk itu, promosi yang lebih menarik merupakan salah satu cara untuk dapat menggeser McDonald pada posisi top of mind sehingga dapat membesar pangsa pasar KFC dengan mengambil pangsa pasar McDonald. Bentuk promosi yang disarankan adalah sponsorship, misalnya dalam bentuk pemberian beasiswa agar konsumen KFC semakin dekat dengan KFC.